Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, khususnya keluarga besar MTS Negeri 2 Surakarta, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmatnya baik yang lahir maupun batin atas kita semua. Semoga ketaatan yang senantiasa kita lazimi menghasilkan rahmatnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 132. Wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada istri beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang berpegang teguh pada Islam sampai akhir zaman. Mari kita semua berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT di mana saja kita berada, mengiringi setiap kelalaian dan perbuatan dosa dengan kebaikan, niscaya Ia akan menghapusnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada suatu pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut adalah, sediakah jika Allah SWT memberikan kita umur panjang dalam kebaikan, kemakmuran, dan kebahagiaan? Jawabannya mayoritas dari kita pastinya adalah bersedia. Tetapi panjang umur dan kebahagiaan itu apakah hadir tanpa sebab atau hadir dengan sendirinya? Pasti semua itu karena sebab. Bagaimanapun sesungguhnya waktu, kemudian umur, kesempatan, dan hari-hari yang kita jalani akan menentukan apakah kita nantinya termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka. Semua ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang telah Allah berikan. Allah berfirman di banyak tempat di dalam Al-Quran yang diawali dari sumpah atas nama-nama waktu. Di antaranya adalah di dalam surat Ad-Duha ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza sajja, yang artinya demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan, dan demi malam apabila telah sunyi. Kemudian di dalam surat Al-Lail ayat 1-2, wal laili idza yaksha wan nahari idza tajalla, demi malam apabila menutupi siang, demi siang apabila terang benderang. Kemudian di dalam surat Al-Fajr ayat 1-2, wal fajri walayalin ashr, demi fajar, demi malam yang 10. Allah SWT bersumpah di dalam ayat-ayat di atas dengan waktu agar supaya kita mengetahui nilainya, menjaganya, kemudian memanfaatkannya dan mengisi dengan amal kebaikan. Waktu dan umur ibarat sawah ladang yang hasil panennya akan dipetik nanti di akhirat. Tanamannya adalah amal saleh dan hasilnya adalah kebahagiaan dan keberuntungan. Semoga kita menjadi orang yang mana Allah berseru nanti di akhirat kelak. Kulu washrobu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, yang artinya kepada ahli surga dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Quran surat Al-Haqqah ayat 24. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah,
Berbeda dengan kebanyakan umur umat manusia terdahulu yang bisa mencapai usia hingga ratusan tahun, sementara umat ini rata-rata umurnya adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya umur umatku antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit di antara yang melebihi itu. Kemudian muncul pertanyaan, apakah umur bisa bertambah? Dikarenakan terdapat sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayub sadolahu fi rizkih wa yunsa'alahu fi atharih wal yasil rahimah." Artinya, barang siapa ingin dilapangkan rizkinya dan agar diakhirkan sisa umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwa keberkahan adalah seseorang yang dapat melakukan amal soleh di waktu singkat, di mana orang lain tidak bisa mengerjakannya kecuali di waktu yang panjang. Ada 4 amalan agar umur kita dipanjangkan oleh Allah SWT. Ada 4 amal soleh yang manakala ia dilazimi dengan baik akan berubah mendapatkan umur panjang. Yang pertama, akhlak yang baik. Memiliki akhlak yang baik adalah tuntutan seorang muslim yang telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Karena amal ini akan dapat melipat gandakan kebahagiaan, kebaikan, dan panjang umur dalam ketaatan. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis Abu Darda radhiyallahu an, yang artinya tidak ada suatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan berat lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Jika seorang muslim memiliki akhlak yang baik, ia dapat melampaui pahala orang yang gemar puasa di siang hari dan gemar sholat di malam hari. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal mu'minuna liyudrik bi husnil khuluqi darajatas soimil qaim." Yang artinya, sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan kedudukan ahli puasa dan sholat dengan akhlak yang baik. Jamaah, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah silaturahim. Menjaga silaturahim baik kepada keluarga yang memiliki ikatan nasab maupun kepada yang tidak memiliki ikatan nasab adalah amal soleh yang bisa menjadi sebab Allah memanjangkan umur kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya perbuatan kebaikan menahan kejadian buruk dan sedekah yang tersembunyi memadamkan kemurkaan Allah serta menyambung hubungan rahim akan menambah umur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan agar diakhiri sisa umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Maka dari itu, jauhilah dosa memutus tali silaturahim, karena ia menjadi sebab datangnya laknat dan hukuman dari Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaikal ladina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum." Yang artinya,
maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan, maka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Quran Surat Muhammad ayat 22-23. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelaku di dunia bersama dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan zalim dan memutuskan silaturahim. Ketiga, berbuat baik kepada tetangga. Dalam hidup ini, hidup di dalam masyarakat, di sana ada hak-hak orang yang harus kita penuhi. Di antaranya adalah hak tetangga untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Saking pentingnya amal ini, sampai-sampai Allah SWT menjanjikan balasan berupa panjang umur yang disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang di hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang artinya menyambung tali kekerabatan, akhlak yang baik, dan berbuat baik kepada tetangga dapat memakmurkan negeri dan menambah umur. Kebalikan dari hal di atas, yakni menyia-nyiakan tetangga dan tidak berbuat baik kepadanya, menjadi perantara seseorang untuk mendapatkan azab di neraka. Nah, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah SWT. Ada suatu cerita, suatu ketika seorang yang mengabarkan kepada Rasulullah SAW perihal amal seseorang. Orang ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah melakukan sholat malam, berpuasa di siang hari, banyak beribadah dan bersedekah, namun selalu menyakiti tetangga dengan lisannya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada kebaikan pada dirinya, dia termasuk penghuni neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, menjaga sholat berjamaah di masjid. Sholat adalah fondasi tegaknya agama pada diri seorang muslim. Jika ia menjaganya, maka tegaklah agama dalam dirinya. Namun, ia hilang, maka robohlah agama dalam diri seorang muslim. Sholat adalah amal ubudiyah yang pertama kali akan dimintai tanggung jawab oleh Allah SWT. Selain daripada itu, sholat wajib yang senantiasa dilazimi oleh seseorang, dalam hal ini adalah seorang muslim, secara berjamaah di masjid, ternyata dapat membuat seseorang panjang umur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sholat jamaah lebih baik 20 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bagaimana penjelasannya? Orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid akan mendapatkan pahala 27 derajat. Jika sholat sendiri di rumah, dihitung hanya mendapatkan pahala 1 derajat. Berarti untuk menyamai pahala sholat berjamaah di masjid, ia harus sholat selama 27 hari di rumah sendirian. Dalam kata lain, jika ada 2 orang muslim meninggal dunia, salah satunya terbiasa mengerjakan sholat wajib secara sendirian di rumah, dan itu ia lakukan sepanjang hidupnya. Sementara yang satunya mengerjakan sholat wajib secara berjamaah di masjid, maka tentu kedua ini memiliki pahala lebih banyak
daripada orang yang pertama sebanyak 27 kali lipat. Seakan-akan ia hidup lebih lama 27 kali lipat ketimbang orang yang sholat sendirian di rumahnya. Apabila orang yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid itu keluar dari rumahnya dalam keadaan telah tersuci, tentu pahalanya lebih banyak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Hadis riwayat Abu Dawud. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikian materi pada sore hari ini tentang amalan yang dapat menambah panjang umur yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk senantiasa menjadi hambanya yang rajin melakukan amal soleh dan mendapatkan limpahan berkah umur darinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.